Pada kesempatan ini kita akan belajar satu tema yang agak sulit Bapak Ibu. Jadi pembelajaran kita pada pagi ini adalah apakah perpuluhan diperbolehkan atau tidak? Apakah perpuluhan diperbolehkan atau tidak? Tentu Bapak Ibu, latar belakang mengapa tema ini saya angkat, karena sudah ada beberapa jemaat yang bertanya kepada saya mengenai perpuluhan Bapak Ibu. Dan terakhir kemarin seorang hamba Tuhan bertanya mengenai perpuluhan kepada saya. Karena jemaat yang dilayani, mereka melihat di media sosial mengenai polemik tentang perpuluhan Bapak Ibu. Tentu saya kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebab begini Bapak Ibu, saya tidak akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tanpa melihat dengan jujur dan benar apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai perpuluhan Bapak Ibu. Makanya pada kesempatan ini saya akan berusaha untuk mengupas perpuluhan seperti yang dimaksudkan oleh Alkitab. Saya rasa ini tema yang mungkin satu-satunya atau pertama kalinya saya berharap tema ini atau pembelajaran ini tidak bermaksud untuk menyakiti atau menyerang siapapun, tetapi kita harus jujur menggali Alkitab seperti apa yang Alkitab katakan Bapak Ibu. Setuju ya? Setuju ya? Karena kalau kita memahami Alkitab dengan tidak jujur, tentunya akan melukai Tuhan. Baik, kita akan melihat terlebih dahulu teks yang ada di dalam Alkitab, beberapa ayat nanti kita akan kupas. Kita akan melihat terlebih dahulu ayat Alkitab yang mencatat mengenai perpuluhan. Pertama kita akan melihat Kejadian 14 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20 Bapak Ibu. Saya akan bacakan dengan cepat karena ini materinya cukup panjang Bapak Ibu. Karena mungkin saya bisa minta waktu 1,5 jam ini. Oke, sudah dapat semuanya? Saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan dengan baik-baik. Kejadian 14 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong Abraham ke lembah Syawe, yaitu lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya, yaitu barang-barang yang diambil dari raja-raja yang dikalahkan oleh Abram yang sempat menawan keponakannya, Bapak Ibu.
Kebenaran ini Bapak Ibu merupakan satu-satunya ayat yang menceritakan kisah Abram ketika Abraham memberikan 1/10. Kebenaran ini telah menunjukkan bahwa Abraham yang kita kenal sebagai bapak orang beriman, ternyata Abraham hanya sekali ini saja memberikan 1/10 kepada Tuhan. Dan Alkitab saya tidak mencatat persepuluhan yang lain yang diberikan Abraham kepada Tuhan. Hanya ayat ini Bapak Ibu. Itu pun Bapak Ibu, Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek, itu pun bukan barangnya sendiri. Persepuluhan yang diberikan Abraham kepada Melkisedek itu adalah rampasan perang dari Raja Kedorlaomer, Bapak Ibu. Kalau ditanya, mengapa Abraham memberi 1/10 kepada Melkisedek, Pak? Apakah itu perintah Tuhan? Alkitab tidak menjelaskan hal itu. Tentu kalau saya boleh katakan, itu bukan perintah Tuhan. Lalu alasannya apa, Pak? Mengapa Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek? Tentu jawaban saya ini bukan jawaban yang akademis Bapak Ibu. Ini subjektif dari saya. Jadi ini jawabannya saya katakan bukan jawaban yang akademis. Mengapa Pak? Karena tidak ada literalnya di dalam Alkitab. Ya. Alasan saya atau jawaban saya mengapa Abraham memberikan 1/10, karena menurut saya ini logika sekali Bapak Ibu. Mengapa Pak Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek? Menurut saya Bapak Ibu, dikarenakan Abraham hendak menunjukkan sikap terima kasihnya. Terima kasihnya kepada Melkisedek. Melkisedek ini dicatat oleh Perjanjian Lama maupun Alkitab Perjanjian Baru yang menunjuk kepada pribadi Allah, Bapak Ibu. Jadi alasan mengapa Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek, karena Abraham hendak menunjukkan sikap terima kasihnya. Karena Allah senantiasa memberkati dan menyertai dirinya, Bapak Ibu. Tentu ini jawaban yang subjektif bagi saya, subjektif. Namun jika jawaban ini menurut Bapak Ibu sangat logika, sangat logik, ya tentunya Bapak Ibu bisa menerimanya. Tetapi yang menjadi hal yang terpenting yang harus kita perhatikan di sini adalah ternyata Bapak Ibu hanya di ayat ini, di pasal ini sajalah Abraham memberi 1/10, Bapak Ibu. Dan persepuluhan yang dilakukan oleh Abraham, kita ketahui bahwa ini bukanlah perintah Allah. Sebab pada zaman Abraham belum ada hukum Taurat. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ya. Jadi orang beriman, satu-satunya orang beriman, bapak orang beriman, itu hanya sekali memberikan 1/10. Dan Alkitab mencatat itu pun bukan miliknya sendiri, tetapi dari rampasan. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan melihat di ayat yang lain. Kejadian 28 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Kejadian pasal 28 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22.
Saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Lalu bernasarlah Yakub. Jadi Yakub bernasyar kepada Allah. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, perhatikan. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini ayat kedua yang mencatat tentang perpuluhan di dalam kitab Pentateuch, yaitu 5 kitab Musa di kitab Kejadian. Ini ayat yang kedua yang menulis tentang persepuluhan, Bapak Ibu. Jadi di perikop ini, Bapak Ibu, ini adalah kisah pelarian Yakub ke Haran. Bapak Ibu bisa membaca di atasnya, ini adalah pelarian Yakub ke Haran, ke rumah Laban, ke rumah omnya. Karena amarah kakaknya Esau yang ingin membunuh dia, Bapak Ibu. Maka dalam pelarian itu, sampailah Yakub di kota Luz. Karena matahari sudah terbenam, hari mulai gelap, maka Yakub harus beristirahat di tempat itu, Bapak Ibu. Dalam peristirahatannya, Yakub bermimpi. Dia bermimpi melihat tangga tingginya sampai ke langit, Bapak Ibu. Dan di situ Yakub juga melihat Allah hadir. Allah hadir lalu berfirman kepada Yakub bahwa dia adalah Allah kakeknya. Dia adalah Allah bapaknya, Bapak Ibu. Dan Allah berkata kepada Yakub bahwa Allah akan menyertai, melindungi Yakub dan tidak akan meninggalkan Yakub, Bapak Ibu. Pernyataan Allah inilah yang membuat Yakub terbangun dari mimpinya. Karena Allah berjanji langsung kepada Yakub bahwa aku akan melindungi engkau. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Kaget Yakubnya. Bangun dari mimpinya. Kemudian Yakub sadar. Ini seperti rumah Tuhan. Maka pada waktu pagi sebelum Yakub meninggalkan tempat itu, Yakub mendirikan tugu dari batu yang dipakai sebagai alas kepalanya tadi. Lalu Yakub berjanji kepada Tuhan bahwa dari segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepadanya, maka Yakub akan memberikan 1/10-nya kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, persepuluhan yang dilakukan oleh Yakub bukan karena perintah. Oke? Oke? Jadi persepuluhan yang dilakukan oleh Yakub bukan karena perintah. Jadi perpuluhan yang hendak diberikan Yakub ini adalah perpuluhan yang bersyarat. Kalau Tuhan menyertai, kalau Tuhan melindungi, kalau Tuhan memberikan roti, dan kalau Tuhan menyelamatkan Yakub, maka Yakub akan memberikan 1/10. Jadi 1/10 yang diberikan oleh Yakub itu adalah janji yang bersyarat jika Tuhan. Bapak Ibu. Tentu kebenaran ini seharusnya sudah menunjukkan dan sudah cukup menjelaskan bahwa Yakub akan memberikan 1/10 atau Yakub memberikan 1/10 itu bukan karena perintah, namun karena ia berjanji
jika Tuhan. Amin. Sampai sini clear ya Bapak Ibu ya. Ini ayat yang kedua. Kita akan terus maju Bapak Ibu. Melihat persepuluhan yang dari persepuluhan yang dilakukan oleh Abraham, kemudian dilakukan oleh Yakub, jika Tuhan, ya. Lalu perpuluhan yang dilakukan oleh Abraham dan Yakub ini telah dijadikan perintah oleh Tuhan. Kita akan terus maju Bapak Ibu. Jadi kalau tadi Abraham dan Ishak memberi persepuluhan karena kerelaan hatinya dan karena jika bersyarat, ya. Tetapi bagi bangsa Israel, perpuluhan menjadi sebuah perintah Allah, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan sampai terlewat dari kebenaran ini, karena ini kebenaran yang cukup mahal. Saya menyiapkan khotbah ini khotbah yang beresiko. Mengapa? Karena kalau khotbah ini didengar oleh teman-teman yang tidak jujur dengan kebenaran, mereka merasa terserang Bapak Ibu. Tetapi saya memberanikan diri untuk menyampaikan kebenaran ini. Tentu saya hanya memiliki satu tujuan, supaya gereja Tuhan dan pelayanan pekerjaan Tuhan dapat terselenggara dengan baik, dan jemaat Tuhan boleh bertumbuh dalam kebenaran dan membela pekerjaan Tuhan tanpa batas Bapak Ibu. Amin. Sebab itu ayo kita fokus supaya kebenaran ini tidak terlewatkan Bapak Ibu. Dari perpuluhan yang dilakukan oleh Abraham dan Yakub sehingga terus berjalan maju, maka perpuluhan menjadi perintah yang diberikan Allah kepada bangsa Israel Bapak Ibu. Jadi perpuluhan pertama kali itu disuarakan atau diberikan Allah kepada bangsa Israel itu ketika Musa ada di Gunung Sinai, Bapak Ibu. Ya, mari kita bersama-sama membuka di dalam Imamat 27 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-34, Bapak Ibu. Saya akan bacakan dengan cepat. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Perhatikan, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambahkan 1/5. Jadi kalau persepuluhan dari hasil tanah mau diubah menjadi uang, maka harus ditambah menjadi 1/5-nya. Berarti berapa? Berarti 12,5. Bukan 10%, tapi 12,5. Karena ada penambahan Bapak Ibu. Ya. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, perhatikan, mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat di bawah tongkat gembala, waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan bagi Tuhan. Jadi kalau tadi di ayat yang ke-30 Tuhan bilang hasil tanah, hasil bumi. Kemudian di ayat yang ke-32 Tuhan menunjuk kepada hasil ternak. Jadi dari tongkat gembala itu dihitung, ini domba nomor 1, ini domba nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10. Milik Tuhan ini berarti. Begitu. Dan milik Tuhan ini, perhatikan di ayat yang ke-33. Janganlah dipilih-pilih,
mana yang baik dan mana yang buruk. Dan janganlah ditukar. Jadi ketika tongkat gembala ini sudah menghitung 1, 2, ini domba nomor 1 milikku, punya anak lagi nomor 2, punya anak lagi nomor 3, dia hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milik Tuhan. Jangan ditukar, jangan dipilih-pilih. Kalau itu sudah milik Tuhan, jangan diubah-ubah. Begitu, itu firman Tuhan bilang begitu Bapak Ibu. Jangan ditukar, baik hewan itu maupun tukarannya. Haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Beda. Kalau tadi tanaman, hasil tanah boleh ditebus. 1/5 tapi diganti. Tapi kalau hewan, nggak boleh ditebus. Apa adanya. Dan biasanya yang ke-10 itu pasti yang terbaik. Hebat ya Tuhan itu ya. Yang ke-10 pasti yang terbaik. Makanya Tuhan memberikan sebuah perintah. Jangan dipilih, jangan ditukar, ya. Dan tidak boleh ditebus. Ayat 34. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Bapak Ibu, ini adalah satu-satunya ayat pertama kali 1/10 menjadi sebuah perintah yang diberikan Allah kepada bangsa Israel, Bapak Ibu. Dan perintah ini, perintah pertama ini, itu ternyata ditulis di dalam kitab Imamat. Kenapa nggak dibilangkan aja ya Pak ya? Kenapa kok di kitab Imamat Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu, kitab Imamat itu adalah kitab yang berisi mengenai kekudusan. Oh, jadi bukan kebetulan loh. Bapak Ibu kalau belajar kitab Imamat itu bicara tentang kekudusan, persembahan, kemudian hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu ada di dalam kitab Imamat. Makanya kitab Imamat itu bicara mengenai kekudusan Bapak Ibu. Di pasal terakhir kitab Imamat ini yang mencatat mengenai nasab dan persepuluhan ini, itu ditulis di pasal terakhir Bapak Ibu. Ya. Saya tidak membahas tentang nasar yang ada di ayat 1, 2, 3 dan 4. Dan ayat sampai dengan ayat yang ke-29 Bapak Ibu. Tetapi saya mau fokus membahas mengenai persepuluhan yang dicatat di ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-34 Bapak Ibu. Ya. Ternyata begini Bapak Ibu. Di dalam ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa perpuluhan itu diambil dari hasil tanah dan hasil ternak. Paham sampai sini Bapak Ibu? Jadi pertama kali perpuluhan menjadi perintah yang diberikan Allah kepada bangsa Israel, itu perpuluhan diambil dari hasil tanah dan ternak. Bagaimana Pak dengan berdagang? Usaha lain Pak? Tidak dicatat. Tidak dicatat Bapak Ibu. Pak seharusnya kan dicatat, iya. Jika Alkitab memasukkan perdagangan atau usaha lain dituntut untuk menyisihkan persepuluhan, maka Alkitab akan mencatat Bapak Ibu. Tentu Alkitab akan mengatakan bahwa segala usaha pekerjaan harus dipersembahkan 1/10 ya. Nggak bilang begitu Alkitab. Alkitab mengatakan dari hasil tanah dan semua pohon yang menghasilkan itu milik Tuhan. Kalau mau ditukar, mau ditebus, ya ganti tambah 1/5. Sampai sini paham? Kemudian hewan, itu yang nomor 10, itu milik Tuhan. Dan Alkitab tidak mencatat bahwa pekerjaan lain itu harus menyisihkan 1/10 untuk Tuhan. Sampai sini paham? Ini yang bilang Alkitab loh ya, bukan saya. Oke? Jadi perintah Allah di Gunung Sinai ini itu mengatur persepuluhan yang diambil dari tanah dan ternak. Berdagang tidak masuk dalam hitungan 1/10. Pengusaha nggak masuk.
Buruh nggak masuk, pegawai nggak masuk, Bapak Ibu. Jadi yang masuk hanya petani dan peternak. Iya Pak, wong zaman itu nggak ada pengusaha, nggak ada pedagang. Loh, dulu ada pedagang, Bapak Ibu. Pedagang itu ada. Tapi kenapa Allah tidak masukkan pedagang itu harus menyisihkan 1/10-nya? Nanti kita akan terus lanjut Bapak Ibu, ya. Jadi yang jelas adalah bahwa Alkitab hanya meminta atau memberikan perintah hukum kepada hasil tanah dan hasil bumi yang harus disisihkan 1/10, dikhususkan untuk persembahan kudus bagi Tuhan. Oke? Sampai sini clear ya? Kita lanjut, maju terus Bapak Ibu, maju terus ya. Jadi dari Gunung Sinai ini berlanjut kepada perintah yang diberikan bangsa Israel ketika mereka masuk di tanah yang sudah diberikan, dibagi-bagi. Berlanjut kepada suku Lewi. Lewi yang tidak mempunyai warisan tanah. Dari Abraham, Yakub, perintah dari Gunung Sinai, lanjut ke suku Lewi, Bapak Ibu. Suku Lewi tidak mempunyai warisan tanah. Oleh karenanya Lewi hidupnya tergantung terhadap bantuan suku lain. Sampai sini Bapak Ibu paham? Lewi tidak mendapat bagian tanah, maka hidup Lewi tergantung dari 11 suku yang mendapat tanah, Bapak Ibu. Maka Allah memberikan perintah kepada 11 suku itu bahwa 1/10 yang dipersembahkan Allah, yang dipersembahkan bagi Allah, yang diperintahkan Allah dari Gunung Sinai, itu jangan lagi diberikan kepada Allah dibakar, tetapi harus diberikan kepada Lewi. Untuk apa Pak? Sebagai imbalan dari pelayanan suku Lewi di kemah pertemuan, Bapak Ibu. Jadi di awal di Gunung Sinai, persepuluhan itu berlaku untuk semuanya. Oke? Semuanya. Lalu setelah memasuki tanah perjanjian, maka persepuluhan mengerucut. Persepuluhan yang semula diperintahkan Allah, dikhususkan untuk Tuhan, sekarang diberikan kepada Lewi. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham ya? Kita baca dulu yuk ayatnya yuk. Di mana sih Pak ayat yang ditulis bahwa persepuluhan itu harus untuk Lewi? Kita baca di Bilangan Bapak Ibu. Bilangan 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-32. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Tuhan berkata begini, akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Oh keren ini Bapak Ibu. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku memberikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas, perhatikan, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan. Jadi yang diperkenan untuk merawat atau menjadi pengantara antara umat dengan Tuhan itu suku Lewi. Dan Alkitab mengatakan begini, mulai sekarang ini seluruh orang Israel tidak boleh mendekat ke bait Allah. Kalau mau mendekat harus lewat Lewi. Ini Alkitab mengatakan, maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan.
dan mereka harus menanggung akibat kesalahan bangsa itu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, perhatikan, sebab persembahan persepuluhan yang diperintahkan Allah di Gunung Sinai melalui Musa, yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, perhatikan, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Perhatikan Bapak Ibu, kuberikan. Jadi kalau dulu 12 suku ngasihnya ke Tuhan, Tuhan bilang sudah 11 suku sekarang yang kamu kasih ke aku sekarang ini kuberikan. Kuberikan kepada Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya Allah telah berfirman kepada mereka, mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Tidak akan mendapat tanah bagian, Bapak Ibu. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari orang-orang Israel 11 suku itu sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus bagi Tuhan, yaitu persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Jadi 11 suku ngasih 1/10 kepada suku Lewi, hasil semuanya itu dihitung 1/10-nya dipersembahkan ke Tuhan. Dan persembahan ke Tuhan ini enggak langsung diterima Tuhan, tapi diberikan kepada Harun nanti. Perhatikan Bapak Ibu. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Jadi Lewi pun juga ngasih ke Harun, Bapak Ibu, sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni segala yang terbaik diantaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Ya, bla 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 sampai dengan ayat yang ke-32. Ya. Jadi kebenaran ini Bapak Ibu telah menyatakan bahwa persepuluhan ketika menjadi perintah bagi 12 suku dan satu suku karena tidak mendapat bagian tanah, maka 11 suku diberikan perintah memberikan 1/10 kepada satu suku. Perhatikan, satu suku, ya, satu suku, bukan satu orang. Paham? Persepuluhan itu diberikan kepada satu suku, bukan 1-2 orang. Sampai sini paham? Paham ya? Pak, suku Lewi yang melayani di Bait Allah itu apakah semuanya? Oh enggak. Hanya orang dewasa ya yang sudah menginjak usia 18 tahun ke atas itu harus melayani di Bait Allah. Harus. Jadi yang dewasa. Tentu persepuluhan dari 11 suku itu dibagi kepada suku Lewi, termasuk untuk penghidupan keluarga Lewi. Amin. Jadi perhatikan, suku ya, bukan 1 atau 2 orang. Sampai sini paham? Ya. Jadi suku Lewi itu menerima 1/10 dari 11 suku itu, dan suku Lewi juga harus memberikan 1/10-nya kepada Harun sebagai korban kudus di hadapan Allah. Adil banget Tuhan itu. Ini kalau 11 suku
dikasih ke satu orang. Wih, ini satu orang bisa kuaya ruaya melebihi suku-suku yang lain. Bener nggak? Ya kan? Satu orang menerima 11 persembahan dari 11 suku. Itu gede banget loh Bapak Ibu, besar banget, besar sekali. Tetapi persembahan yang begitu besar itu dibagi dari keluarga-keluarga Lewi, kemudian mengurus lagi. Mereka diminta untuk menyisihkan 1/10-nya juga, menjadi lebih kecil. Dan persembahan itu yang terbaik, yang kudus harus diserahkan kepada Harun. Keren banget ya Alkitab ya. Saya ini mencari, mengapa sih Tuhan kok harus 1/10 ya? Kok enggak 1/5 aja ya Tuhan? Mengapa kok harus 1/10? Ini menjadi pertanyaan yang menggelisahkan hati saya Bapak Ibu. Kenapa Pak kok tidak 1/9 aja? Kok harus 1/10? Mengapa kok harus 10 Pak? Ternyata Bapak Ibu ketika saya belajar dari lambang-lambang, ternyata setiap angka itu punya lambang dan punya arti sendiri-sendiri. Keren ya. Ternyata Bapak Ibu ketika saya belajar lambang-lambang, ternyata angka 10 itu melambangkan kesempurnaan. Jadi kalau ketika Allah memberikan perintah 1/10, sebetulnya Allah itu meminta kesempurnaan dari kita. Nanti di perjanjian baru akan dijawab Bapak Ibu. Makanya lambang 1/10 itu bicara sempurna. 1 itu lambangnya apa? Kalau Bapak Ibu belajar lambang, 1 itu melambangkan angka ilahi, ya. 2 melambangkan keesaan. 3 melambangkan kelengkapan. 4 melambangkan penciptaan. 5 melambangkan anugerah Allah. Pak, kenapa enggak pakai 1/5 aja? Melambangkan apa? Anugerah Allah. Enggak, tapi pakai angka 10. 6 melambangkan manusia. 7 melambangkan keutuhan. 8 melambangkan permulaan baru. 9 melambangkan kelengkapan atau angka akhir. Dan 10 kalau di dalam bahasa Ibrani-nya itu eser, merupakan angka sempurna yang absolut Bapak Ibu. Makanya Allah menggunakan kata 1/10, 10-nya, kesempurnaannya yang harus diberikan kepada Allah sebagai persembahan yang kudus. Ini keren Bapak Ibu. Makanya 1/10 itu kalau kita memahami dengan baik, kita akan melihat bahwa kita nggak boleh main-main dengan perintah Tuhan ini Bapak Ibu. Makanya tema ini sedikit mengerikan. Kenapa? Persepuluhan diperbolehkan atau tidak? Apa gitu kan? Kita lanjut terus Bapak Ibu. Persepuluhan yang diperintahkan oleh Allah ini Bapak Ibu tidak berhenti di suku Lewi Bapak Ibu. Ternyata persepuluhan ini terus berlangsung cukup lama di kemah pertemuan, di bait Allah Bapak Ibu. Dan berabad-abad persepuluhan atau praktek perpuluhan ini berlangsung. Namun Bapak Ibu, praktek persepuluhan ini sempat terhenti ternyata praktek perpuluhan. Yaitu sekitar tahun 722 sebelum Masehi. Yaitu ketika kerajaan Salomo terpecah menjadi 2. Satu menjadi kerajaan utara dan satu menjadi kerajaan selatan. Jadi pada tahun 722 kerajaan atau bait Allah yang bagian utara, kerajaan Allah bagian utara itu hancur Bapak Ibu dan dibuang ke Asyur dan tidak pernah kembali. Jadi kerajaan utara yang dari kerajaan Salomo yang terpecah karena Salomo berbuat hal yang keji di hadapan Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa kalau kamu berbuat setia, taat kepadaku, Allah berkata, aku akan diam di rumah yang kau dirikan bagiku. Namun, jika engkau membuat kekejian, maka bait Allahmu akan menjadi reruntuhan, Bapak Ibu. Dan itu tergenapi.
ketika Salomo dengan anak-anaknya mendukakan Tuhan dan membuat perbuatan yang keji di hadapan Tuhan, maka bait Allah yang semula diperuntukkan untuk rumah Tuhan itu menjadi reruntuhan, Bapak Ibu. Jadi pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan utara dibuang ke Asyur dan hilang. Lalu tahun 586 sebelum Masehi, yaitu 400 tahun sebelum Masehi, kerajaan Yehuda bagian selatan itu dibuang ke Babilonia oleh Raja Babel Nebukadnezar, Bapak Ibu. Dibuang, ya. Jadi selama 70 tahun mereka ada dalam pembuangan. Sejak saat itulah Bapak Ibu, bait Allah runtuh. Bait Allah runtuh. Dan struktur keimanan Lewi nggak ada lagi. Karena bait Allah sudah tidak ada, runtuh, tidak ada imam, tidak ada Lewi, maka perpuluhan tidak ada. Sempat terhenti, Pak. Kenapa, Pak? Ya karena mereka tidak akan memberikan perpuluhan kepada orang lain selain Lewi. Sampai sini paham Bapak Ibu? Lalu Bapak Ibu, dengan berhentinya perpuluhan itu, maka pada tahun 537 sampai 467 bait Allah dibangun kembali oleh Herodes. Ini zaman Esra, Bapak Ibu, zaman Esra. Dan nanti juga masuk di Maleaki. Ya, bait Allah sudah dibangun sekitar tahun 537 sampai dengan 546 dan 443 itu Maleaki ditulis. Ya, Maleaki ditulis. Jadi ketika bait Allah dibangun kembali oleh Herodes, perpuluhan kembali diadakan. Unik ya. Jadi ketika bait Allah roboh, runtuh, tidak ada Lewi, semua ada dalam pembuangan, enggak ada perpuluhan. Ketika bait Allah dibangun kembali, struktur keimanan ada kembali, maka perpuluhan ada lagi, Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, ini hal yang mengerikan. Ternyata bait Allah yang pernah runtuh tahun 400 sebelum Masehi itu runtuh kembali Bapak Ibu. Tahun berapa Bapak Ibu runtuhnya bait Allah yang kedua? Tahun 70 Masehi. Jadi runtuhnya bait Allah yang kedua ini Bapak Ibu, yaitu runtuh karena Romawi, karena dikepung oleh Romawi dan dihancurkan oleh Romawi, maka bait Allah hancur untuk kedua kalinya pada tahun 70. Dan orang Israel tercerai-berai, diaspora Bapak Ibu. Maka struktur keimanan di dalam bait Allah hilang, nggak ada. Lewi sudah nggak ada lagi. Oke? Bait Allah sudah runtuh. Nggak ada korban di situ. Nggak ada. Orang Israel tercerai-berai. Maka karena Lewi tidak ada, bait Allahnya runtuh, maka praktek perpuluhan sudah tidak ada lagi. Sebab bait sucinya nggak ada. Struktur keimanan pun nggak ada Bapak Ibu. Maka perpuluhan tidak ada. Dan sampai zaman para rasul itu sudah tidak ada praktek perpuluhan. Dan Bapak Ibu, ini saya sedikit agak berat untuk menyampaikannya. Hari ini, sampai hari ini, di Israel itu tidak ada perpuluhan. Sampai hari ini.
Bapak Ibu kalau pergi ke Israel tanya di sana ke rabi-rabi Yahudi. Apakah mereka membayar perpuluhan? Tidak. Di Israel tidak ada perpuluhan. Sampai hari ini Bapak Ibu. Mengapa Pak? Mengapa kok mereka tidak mentaati Alkitab kebenaran firman Tuhan? Alasan para rabi untuk tidak memerintahkan umatnya membayar perpuluhan dikarenakan bait Allah enggak ada. Dan Lewi yang ditabiskan Allah yang harus merawat bait Allah juga tidak ada, Bapak Ibu. Maka perpuluhan itu tidak akan diberikan. Perpuluhan akan kembali dikerjakan menunggu rencana bait Allah ketika dibangun. Kapan, Pak? Masih rencana. Dan kita tidak tahu kapan akan bisa terlaksana. Amin. Sampai sini paham Bapak Ibu? Jadi karena bait Allah sudah tidak ada, maka para rabi yang hari ini ada di sinagoga tidak memerintahkan umat memberi sepersepuluhan. Karena sepersepuluhan tersebut hanya dibayarkan kepada orang-orang Lewi. Dan jika ada anggota sinagoga, para rabi, yang membayar persepuluhan, itu artinya dia tidak menuruti hukum Allah. Dan dia dinyatakan telah berdosa di hadapan Allah. Kok begitu Pak? Iya. Sebab persepuluhan hanya dibayarkan kepada orang-orang Lewi. Dan akan menjadi salah apabila membayar perpuluhan kepada orang lain. Padahal persepuluhan hanya ditujukan kepada orang lain. Dan akan menjadi dosa dan membuat kesalahan ketika membayar perpuluhan kepada orang lain. Baik si pemberi maupun si penerima, dia menjadi berdosa kepada Allah karena ia tidak mentaati hukum dan ketetapan yang Allah berikan, Bapak Ibu. Clear kan? Kan Alkitab yang bilang. Oke? Sampai sini paham? Clear ya? Paham ya? Makanya Bapak Ibu, para rabi Yahudi hari ini tidak akan menerima atau membayar perpuluhan kecuali membayarnya kepada orang-orang yang ditabiskan oleh Allah untuk menerima persepuluhan. Tentu menunggu bait Allah yang ketiga sudah terbangun kembali. Dan jika bait Allah belum terbangun, maka ngapunten, perpuluhan tidak akan dikerjakan. Ya. Saya melihat, saya belajar tentang bait Allah. Bait suci saya belajar. Ternyata Bapak Ibu, para rabi yang ada di sinagog di Israel, ternyata mereka semua itu bukan hanya berasal dari suku Lewi ternyata. Rabi-rabi yang ada di sinagoga itu ada yang dari suku Yehuda, suku Benyamin, suku Lewi, begitu Bapak Ibu. Ya. Namun Bapak Ibu, karena bait Allah yang ketiga belum terbangun, maka para rabi tersebut tidak berhak menerima persepuluhan. Ya. Selain suku Lewi, Pak. Begitu. Tapi pertanyaan begini, mengapa ya kok suku Benyamin bisa menjadi rabi? Suku Yehuda kok bisa menjadi rabi? Bisa. Karena semua orang Israel itu sejak kecil itu diajar oleh para rabi untuk masuk dalam pendidikan Torah. Makanya mereka punya Tefilim Seliat, Tefilim Selros. Ingat? Tefilim Seliat, Tefilim Selros. Itu mereka dari kecil diajari untuk mengikatkan Taurat di tangannya, Taurat di dahinya. Untuk apa? Mereka supaya
menjadi orang yang ngerti Taurat. Dan orang-orang Yahudi, orang Israel yang sudah lulus dari pelajaran para rabi, lulus, mereka bisa menjadi guru dan rabi, Bapak Ibu. Sekalipun bukan dari suku Lewi. Makanya para rabi itu ada begitu banyak dari suku-suku selain Lewi, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, rabi-rabi tersebut tidak memiliki hak untuk mendapat 1/10. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Jadi nanti andai kata ya, bait Allah ketika dibangun, di situ juga akan ada para rabi yang mendapat 1/10 itu hanya suku Lewi. Hanya rabi dari suku Lewi. Rabi dari Benyamin, Yehuda, dan suku-suku yang lain itu tidak mendapat 1/10. Kenapa? Karena memang ketetapan Tuhan 1/10 itu diberikan kepada suku Lewi, Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu melihat kisah pelayanan Tuhan Yesus, kisah perjalanan para murid di dalam melayani, Bapak Ibu bisa melihat Yesus dari suku Yehuda. Dan Yesus pun tidak menerima bagian 1/10 dalam pekerjaan pelayanan. Oke? Yesus tidak mendapat bagian 1/10 dari pelayanan. Petrus dari suku Yehuda pun juga sama. Tidak mendapat bagian dari persepuluhan. Kenapa? Karena Petrus dari suku Yehuda. Paulus dari suku Benyamin. Dan Paulus pun dalam mengerjakan pelayanannya, Paulus juga tidak mendapat bagian 1/10. Kenapa? Karena 1/10 itu diperuntukkan hanya untuk suku Lewi. Sampai sini paham? Makanya Bapak Ibu, jika Tuhan Yesus, Petrus, Paulus tidak berhak menerima perpuluhan dalam mengerjakan pelayanannya, maka saya mohon maaf deh. Maaf banget. Maka seharusnya setiap pendeta tidak berhak untuk menerima persepuluhan. Selain suku Lewi. Kita pendeta siapa toh dibandingkan dengan Paulus? Setuju? Kita ini siapa toh? Pendeta dibandingkan dengan Petrus, dengan Tuhan Yesus. Apa? Perbandingannya apa yang dapat disandingkan? Jauh. Mereka aja tidak berhak menerima 1/10, apalagi para pendeta. Amin. Sebab persepuluhan itu hanya untuk bangsa Israel dan suku Lewi, Bapak Ibu. Dan memang persepuluhan hanya diselenggarakan di bait Allah bagi Lewi yang melayani di bait Allah, untuk merawat bait Allah, untuk orang asing, untuk anak yatim, untuk para janda, Bapak Ibu. Lalu Pak, bagaimana dengan kita umat perjanjian baru? Ini yang perlu dipersoalkan Bapak Ibu. Wah Pak Saiful setuju kita nggak boleh kasih perpuluhan ke pendeta. Tunggu dulu, belum selesai khotbahnya. Amin? Belum selesai khotbahnya. Bagaimana Pak dengan kita umat perjanjian baru? Saya mengatakan begini Bapak Ibu. Sebagai umat perjanjian baru, sebagai umat perjanjian yang mengerti dengan lengkap Alkitab perjanjian lama dan Alkitab perjanjian baru, maka sebagai orang-orang yang mengerti kebenaran, Tuhan telah mengajarkan kepada kita untuk tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita memberi ke gereja itu kita hitung-hitung 1/10 menyamakan seperti orang Israel. 1/10 itu hanya untuk suku Lewi, hanya untuk bangsa Israel, ya, yang dikerjakan di bait Allah. Amin.
Sedangkan umat perjanjian baru, orang-orang yang mengikut Kristus diajar untuk memberikan seluruhnya kepada Tuhan. Kita buka ayatnya, Mbak. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi umat perjanjian baru diharapkan semua aktivitas kita, baik engkau makan, minum, atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua itu kemuliaan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita ini sudah dibeli. Kalau Bapak Ibu sudah dibeli, maka Bapak Ibu sudah tidak punya hak atas menguasai diri sendiri. Itu artinya ketika Bapak Ibu sudah ditebus dan telah lunas dibayar, dibeli oleh Tuhan, maka Bapak Ibu tidak bisa tidak harus menyerahkan hidup kita seluruhnya untuk Tuhan. Enggak hitung-hitungan lagi. Saya belajar para rabi, itu mereka supaya memiliki keuangan di sinagoga, mereka tidak menyuruh umat untuk bayar 1/10, tapi mengajak umat untuk mengerti pekerjaan Tuhan. Sehingga jemaat atau umat yang ada di Israel, mereka tidak kasih 1/10, tapi mereka bisa memberi lebih dari 1/10. Mereka bisa kasih kursi, mereka bisa kasih makan para rabi, mereka bisa menolong orang miskin, mereka bisa merawat sinagoga, dan mereka memberi bukan 1/10, tetapi karena mereka memiliki hati untuk membela pekerjaan Tuhan. Amin. Kenapa 1/10 kok tidak diberlakukan lagi? Nunggu bait Allah dibangun. Sampai sini paham ya? Nunggu bait Allah dibangun. Lalu umat perjanjian baru yang sudah melihat bahwa sudah tiba saatnya bahwa orang Kristen, orang percaya, umat perjanjian baru itu menyembah bukan di gedung, bukan di bait Allah, tetapi dimanapun kita berada, kita bisa menyembah Tuhan. Kenapa? Karena tubuhmu menjadi bait Allah. Amin. Sekarang bait Allah bukan fisik gedung lagi, tetapi diri kita menjadi bait Allah. Ketika diri kita menjadi bait Allah, itu artinya diri kita dituntut oleh Tuhan untuk diserahkan oleh Tuhan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan, Bapak Ibu. Makanya umat perjanjian baru, Bapak Ibu, berbicara tentang persepuluhan itu sudah tidak ada. Berarti kalau tidak ada gimana Pak? Gereja nggak jalan. Jangan salah. Pekerjaan Tuhan ini akan dibela Tuhan kalau pekerjaannya benar. Amin. Ini pekerjaan Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu mikir, gereja kalau nggak tak kasih uang nggak bisa berkembang. Ini milik Tuhan, jangan nguji Tuhan. Jangan anggap Tuhan itu butuh duit. Amin. Jangan anggap Tuhan butuh duit. Makanya seharusnya Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang Kristen, kita harus mengerti hal ini. Jangan sampai kita ini tersisih, tidak terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Sama Tuhan hitung-hitungan. Pak, 10 berarti 90 punya saya. Itu umat perjanjian lama. Itu orang Israel. Kalau hari ini umat perjanjian baru, 100% milik Tuhan. Semuanya milik Tuhan atau tidak sama sekali. Amin. Pak, berarti lebih berat dong. Yang mengatakan mudah siapa? Umat perjanjian baru diajar untuk memberi seluruh hidupnya untuk Tuhan. Karena kita telah dibeli, kita telah ditebus, sehingga kita tidak memiliki hak atas diri kita selain Tuhan, Bapak Ibu. Oleh karenanya Bapak Ibu, keberadaan diri kita yang telah ditebus ini Bapak Ibu, kita harus menyadari
bahwa kita harus menjadi umat perjanjian baru yang bermartabat. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya begini, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan sangat tidak bermartabat, akan menjadi umat yang durhaka apabila kita berjemaat di satu gereja, namun kita tidak pernah bersedia untuk terlibat dalam kebutuhan keuangan gereja. Itu durhaka sekali, Pak. Kita bisa duduk di tempat ini, kita bisa duduk di tempat gereja-gereja yang lain, kita bisa pakai AC, kita bisa duduk di sofa yang nyaman. Ini dibeli pakai uang. Amin. Menggunakan kipas angin, ini pakai listrik, bukan diputar dengan tangan. Begitu. Amin. Makanya Bapak Ibu akan sangat tidak bermartabatnya ketika jemaat tidak terlibat dalam kebutuhan keuangan gereja. Tidak terlibat untuk mensejahterakan gereja. Tidak terlibat dalam kegiatan sosial gereja. Ini adalah tindakan yang sangat tidak bermartabat, Bapak Ibu. Oleh sebab itu pesan saya pagi hari ini melalui mimbar ini, supaya pembelaan dan pengorbanan kita itu benar-benar berfaedah, maka Bapak Ibu pesan saya, carilah pemimpin yang benar-benar rohani. Amin. Pemimpin yang bisa, artinya rohani itu bisa jadi teladan. Pemimpin yang ngerti kebenaran dan melakukan kebenaran itu. Pemimpin yang tidak males. Amin. Pemimpin yang tidak mencari keuntungan dari jemaat. Mengapa begitu, Pak? Agar pembelaan kita kepada gereja dan pekerjaan pelayanan pekerjaan Tuhan itu tidak menjadi sia-sia. Bayangkan Bapak Ibu ngasih uang ke gereja, ngasih persembahan ke gereja, selesai ibadah, gembalanya, ibu gembalanya, bapak gembalanya langsung ke mall. Kita shopping. Kenapa? Dapat uang dari jemaat. Dan biasanya awal bulan itu gembala yang tidak ngerti kebenaran yang memanfaatkan jemaat itu selalu mengumandangkan persepuluhan. Ngerti gak sih persepuluhan lu? Kan begitu. Kalau gak ngerti persepuluhan jangan ngomong persepuluhan. Kalau persepuluhan itu diberikan kepada orang lain selain Lewi, berarti si pemberi maupun yang menerima berdosa. Lalu Pak, di gereja apa yang kita lakukan? Memberi untuk pekerjaan Tuhan bukan karena persepuluhan, tetapi karena kerelaan hati kita untuk mau membela pekerjaan Tuhan. Kalau pemimpin gereja kita itu rohaniwan yang dapat diteladani, bela dong hidupnya. Amin. Jangan sampai gembalaku kelaparan. Jangan sampai gerejaku kekurangan. Kan begitu Bapak Ibu. Sudah tidak lagi 1/10 lagi yang diperhitungkan, tetapi pembelaan tanpa batas yang harus dikerjakan sampai kita menutup mata, Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu. Karena sebagai orang-orang percaya di umat perjanjian baru, jangan sampai kita terjebak dengan pola perpuluhan yang tidak tepat. Amin. Dan rata-rata orang yang menyelenggarakan persepuluhan dan dipaksa untuk memberikan 1/10 itu pasti duniawi Bapak Ibu. Pasti duniawi. Orang-orang yang demikian ini, yang ngasih pun juga duniawi. Yang nyuruh pun juga duniawi. Kok begitu Pak? Iya. Karena yang ngasih itu sebetulnya itu karena dia cinta dunia, maka dia memanfaatkan Tuhan. Kenapa? Karena dia jadi begini, kalau kamu kasih 1/10, maka tingkap-tingkap langit akan dibukakan, memberkati kamu 10 kali, 100 kali, bahkan beribu-ribu kali lipat. Itu kan duniawi Bapak Ibu. Amin. Padahal kalau kita membela pekerjaan Tuhan, jangan harap kembali. Hidupmu sudah ditebus oleh Tuhan. Dan kita tidak punya hak lagi untuk hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa belajar kebenaran di tempat ini, bersyukur. Bayangkan kalau Bapak Ibu tidak pernah membela pekerjaan Tuhan, gereja tutup. Yang rugi seharusnya bukan pelayan Tuhannya, yang rugi jemaatnya. Kenapa? Karena tidak mengerti kebenaran, tidak mendapat pengajaran tentang kebenaran. Amin. Seharusnya para pelayan Tuhan tidak merasa rugi ketika jemaat tidak kasih persepuluhan. Itu remeh dan menghina Bapak Ibu.
Kita ini pelayan Tuhan, sang pemilik langit dan bumi. Amin. Makanya jangan mau dibodoh-bodohin. Setuju? Setuju? Pak, bagaimana harus memberi pekerjaan Tuhan? Ikuti komando Tuhan. Ikuti komando Tuhan. Makanya pesan saya, carilah gereja yang tepat. Kalau di sini gereja yang tepat, yang ngajar kebenaran, habiskan hidup kita di sini. Bertumbuh di sini. Amin. Supaya lewat tempat ini kita semua nanti dapat dipertunangkan dengan Kristus. Kan begitu. Kalau Bapak Ibu berjemaat di gereja yang duniawi, yang ngajarkan cuma mukjizat, berkat jasmani, sukses di bumi, itu sesat itu. Ini khotbah yang berbahaya. Tapi saya menyampaikan ini karena keprihatinan saya melihat wajah gereja yang hari ini tidak pernah berubah. Bapak Ibu siap untuk berubah? Amin. Siap membela pekerjaan Tuhan? Perpuluhan boleh dilakukan atau tidak? Perpuluhan boleh dilakukan atau tidak? Perpuluhan boleh dilakukan atau tidak? Belum boleh dilakukan. Kenapa? Karena perpuluhan hanya dilakukan di bait Allah, dikhususkan untuk Bani Lewi. Amin. Bagaimana dengan pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan di hari ini? Dibela, ditopang oleh seluruh umat Tuhan. Bukan lagi hitung-hitungan, tetapi semuanya milik Tuhan. Amin. Jangan sampai lihat gembalanya kelaparan ya, kekurangan ya. Amin. Kalau gembalanya lagi kekurangan, itu berarti jemaatnya nggak ngerti pekerjaan. Kenapa begitu Pak? Itu mentor kita, pemimpin kita, yang ngajari kita kebenaran, yang membina kita untuk mengerti kebenaran. Maka sepatutnya dan seharusnya kita bersyukur kalau punya pemimpin yang ngerti kebenaran, yang jadi teladan, tanggung jawab, tidak memeras jemaat. Kita topang, kita bela pelayanannya. Harusnya begitu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu pemimpinnya itu duniawi, gak perhatian, gak pernah ngajar jemaat, kebenaran pun gak ngerti, yang diajarkan cuma motivasi dunia, tinggalkan. Cari hamba Tuhan yang benar-benar rohani, yang mengerti kebenaran Tuhan, yang dapat menjadi teladan. Amin. Bayangkan kalau pemimpin gak bisa ngajar, pusing gak Bapak Ibu? Lalu apa yang diajarkan ke jemaat? Ya kan? Makanya penting sekali pemimpin itu harus mengerti kebenaran dan harus belajar. Ini hukumnya wajib. Supaya pembelaan jemaat, pembelaan umat terhadap pelayanan yang diselenggarakan di gereja tidak menjadi sia-sia. Kiranya kebenaran ini saya akhiri. Nah, saya berharap kita semua dapat memahami maksud dari perpuluhan dicatat oleh Alkitab, dan kita umat perjanjian baru dapat menyingkapi kebenaran ini dengan kacamata Tuhan, supaya kita tidak menyimpang dari kebenaran yang dimaksudkan oleh Alkitab. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Hamba-Mu selesai menyampaikan sebagian kecil dari kebenaran mengenai perpuluhan yang seringkali dimanfaatkan